Ya, shalom amanginang semua. Pemberitaan firman Tuhan kita kali ini terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai ke-25. Mari kita baca bersama-sama, dimulai dari ayat 22, saya bacakan ayat 23 sampai bergantian, amanginang semua. Ayat 22, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tema kita di minggu ini adalah hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, mungkin tema ini sekilas kita simak seperti yang mudah untuk dapat dimengerti. Ya, kalau mau kita hidup benar, ya harus sesuai firman Tuhan. Ya, itu pasti. Akan tetapi, mari kita coba pahami apa itu hidup benar. Kalau kita memahami kata hidup, mungkin semua kita paham di sini. Oke, kita semua mengerti bahwa hidup atau ciri-ciri makhluk hidup adalah dia bergerak, bernafas, memerlukan makanan dan minuman, dan bertumbuh. Maka kalau ada pergerakan, kalau ada pertumbuhan, maka di situ ada kehidupan. Dan kehidupan itu harus diselaraskan, harus kita selaraskan dengan kebenaran. Kebenaran, kalau kita berbicara tentang kebenaran, kebenaran itu bisa kita katakan kebenaran berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan, kita berbicara tentang kebaikan, belum tentu itu suatu kebenaran. Akan tetapi, kalau kebenaran itu pasti kebaikan. Kita akan mengambil suatu contoh bahwa tentang kebaikan ini, bahwa ada ceritanya seorang yang melakukan kebaikan. Bila kita lihat, mungkin kita punya pengalaman tentang hal ini. Bila kita melihat orang yang melakukan kebaikan, belum tentu kebenaran. Kenapa? Mungkin kalau orang itu baik sama kita, orang itu mungkin ada tujuan tertentu, ada maksudnya. Mungkin dia baik-baikan, oh tahu-taunya dia mau pinjam duit sama kita, atau mau ada kebutuhannya, ada perlunya sama kita. Banyak tidak kita temui orang yang seperti itu. Ya, kalau dia mau minjem duit, baik-baik, tapi giliran ditagih, wah minta ampun galaknya. Akan tetapi, kalau kebenaran walau itu tidak tampak seperti baik, kebenaran itu pasti adalah kebaikan. Walau belum tentu semua orang bisa melihat kebenaran itu sebagai kebaikan. Contoh kecil, seorang ibu-ibu atau anak-anak di rumahnya. Anak-anak di rumah itu pasti tidak senang kalau ditegur oleh orang tuanya. Untuk apa? Untuk belajar contohnya. Nak, kalau kamu belajar, kamu pasti pintar. Jadi belajar ya nak. Kebanyakan anak-anak pasti tidak senang kalau disuruh orang tuanya belajar. Karena anak-anak menganggap, aduh mama ini cerewet, mama ini marah-marah terus, suruh belajar, suruh kerjain PR. Padahal kalau kita bisa ketahui bahwa yang dikatakan mamanya itu pasti benar. Kalau belajar biar kamu pintar, benar atau tidak? Benar kan?
Dan sesuai dengan tema kita minggu ini, segala sesuatu yang disebut hidup harus ada kebenaran, dan kebenaran tersebut harus diselaraskan dengan apa tema kita tadi? Harus diselaraskan dengan hukum Tuhan. Hidup kita harus benar, dan standar kebenarannya adalah harus sesuai dengan hukum Tuhan. Yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Maka saat ini kita akan belajar bagaimana hidup yang benar sesuai dengan hukum Tuhan. Menurut perkataan Yakobus, yang merupakan seorang saudara tiri dari Yesus, Yakobus yang merupakan seorang Yahudi, dia menulis surat Yakobus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berserakan atau yang terpencar, yang salah kaprah. Orang Yahudi ini yang salah kaprah akan keselamatan yang telah mereka terima. Mereka menganggap bahwa keselamatan dalam kekristenan itu tidak perlu lagi berbuat baik, sehingga mereka jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Seperti yang diuraikan Yakobus di perikop sebelumnya di dalam pasal 1 tentang pencobaan dan ujian. Surat Yakobus ini menguraikan berbagai macam pokok dari permasalahan dalam kekristenan. Seperti apa misalnya kalau kita lihat Yakobus banyak membahas tentang kekayaan dan kemiskinan, tentang godaan, tentang kelakuan yang baik, tentang prasangka, tentang iman dan perbuatan, tentang ucapan-ucapan mulut atau lidah, dan lain sebagainya, yang membuat mereka atau hal-hal itu membuat mereka jadi jatuh ke dalam dosa karena mereka salah paham akan makna kekristenan. Seperti pada bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan kita saat ini, Yakobus juga mau mengajarkan kehidupan kekristenan itu juga harus tidak boleh disalahpahami standar kebenarannya, yaitu firman Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita lihat yang pertama dari ayat yang ke-22. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dikatakan di sana bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus mengharapkan bahwa kekristenan itu bukan sekedar menjadi pendengar. Kita mungkin rajin mendengar firman Tuhan. Mungkin kita dengar firman Tuhan selain di gereja, kita dengar di YouTube, bahkan kita juga sering membagi-bagikan atau share-share ke grup-grup WA. Seperti di grup kita ya, di grup gereja kita, puji Tuhan ada Inang Floria yang rajin sekali share-share firman Tuhan. Puji Tuhan ada Inang Floria di situ. Akan tetapi Yakobus di sini tidak mau bahwa kamu di situ, kamu yang orang Yahudi yang mengaku sudah menjadi Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus, akan tetapi kamu cuma mendengar saja. Kamu mendengar saja tetapi tidak melakukan firman itu. Percuma kamu mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Lalu apa yang diperingatkan oleh Yakobus orang-orang seperti ini? Orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya dikatakan adalah kamu menipu diri sendiri, dikatakan di sana. Hal ini diibaratkan apabila kita suka lihat tuh di pasar-pasar, ada sebuah cerita, kita suka lihat di pasar-pasar paling sering lah. Kalau saya lihat tuh di pasar-pasar, kalau di Jakarta ini di pasar Jatinegara, di pasar burung. Kan kita sudah sering tuh lihat penjual-penjual obat di pinggir jalan yang dikerumunin orang. Salah satunya adalah penjual obat penumbuh rambut. Saya mau cerita di sini. Tahu sendiri kan kalau penjual obat di pinggir jalan itu, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini obat penumbuh rambut paling mujarab. Tinggal gosok di kepala, nanti 3 hari pasti tumbuh rambutnya katanya. Banyak kan kita dengar-dengar gitu, lalu dia dikerubungi itu sama orang-orang seperti itu. Namun pada suatu ketika saat orang lagi ngerumbunin itu, saat dia lagi jual obat, lagi seru-serunya dikerumunin orang, ada angin kencang. Sehingga topi yang dipakainya terbang. Dan betapa terkejutnya penonton saat itu bahwa ternyata penjual obat ini botak.
tidak ada rambutnya. Bagaimana? Lalu sontak kan kita lihat bahwa di situ orang-orang langsung bubar. Penonton langsung bubar dan mengatakan tukang obat ini atau penjual obat ini adalah penipu. Karena dia menjual obat penumbuh rambut tapi dirinya sendiri tidak ada rambut alias botak. Begitu juga dengan diri kita. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mendengar firman Tuhan akan tetapi tidak melakukannya? Yakobus menyebutkan kita sedang menipu diri sendiri. Disebutkan kita sedang menipu sendiri. Kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Lalu berikutnya kita lihat apalagi kata Yakobus tentang orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Kita lihat di ayat 23. Di ayat 23 saya sebutkan kembali, sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dilanjutkan ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus juga memperingatkan orang Kristen bahwa orang yang mendengar tanpa melakukan firman Tuhan seperti orang yang hanya melihat dirinya secara maya atau semu. Seperti dia diibaratkan seperti berkaca. Kita hanya melakukannya sebentar saja dan kemudian kita pun meninggalkan cermin tersebut dan tidak lagi mengingat-ingat apa yang baru saja kita lihat. Tapi contohnya kalau kita berkaca, tadi contohnya kita datang ke sini, sebelum berangkat ke sini, sebelum berangkat ke gereja kita atau kita pasti berkaca di rumah masing-masing. Kita berkaca, kita lihat diri kita, oh iya kita sudah rapi. Tapi mungkin di dalam perjalanan kita mulai berkeringat, rambut kita mulai acak-acakan, sehingga kita tidak kembali berkaca. Kita tidak tahu bagaimana rupa kita sekarang. Karena berkacanya tadi pagi, sekarang nggak berkaca lagi. Kita mungkin akan merasa, oh saya masih rapi. Padahal kenyataannya kita sudah acak-acakan, sudah berantakan rambut kita. Inilah gambaran Yakobus yang diberikan oleh dia bahwa orang yang mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya ibarat orang yang berkaca sesaat kemudian tidak lagi menyadari atau lupa bagaimana rupanya sekarang. Sehingga karena dia lupa dirinya, karena dia tidak berkaca kembali, firman Tuhan yang dia dengar bukan untuk memperbaiki kekurangan dirinya, untuk memperbaiki apa yang tidak baik di dalam dirinya. Akan tetapi firman Tuhan itu dipakai untuk melihat kekurangan orang lain. Karena dia tidak berkaca kembali, dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa dia juga udah berantakan. Tadi pagi waktu dia baca firman Tuhan, waktu tadi dia berkaca, oh kelihatan mukanya baik-baik aja. Karena dia lupa, sekarang dia tidak berkaca lagi, ternyata dia sudah berantakan. Dia tidak memelihara firman itu. Itulah orang-orang yang diperingatkan Yakobus, orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Menjadi pendengar atau pelaku firman Tuhan, sedikitnya ada 5 tahapan yang perlu kita ketahui. Itu orang-orang yang katek, silakan dicatat, nanti diikuti atau ada tugasnya. Yang pertama adalah penyiapan hati agar bersih atau kudus. Saat kita mendengarkan firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan atau kita merenungkan di rumah kita masing-masing, kita harus menyiapkan hati kita dulu supaya bersih dan kudus. Yang kedua, saat kita mendengar firman Tuhan, yang pasti adalah kita mendengar secara baik-baik dengan seksama agar firman Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, bisa kita pahami. Lalu setelah kita dengar, adalah berikutnya tahapannya adalah menyimpan firman itu di dalam hati kita. Setelah menyimpan, yang keempat adalah mempersiapkan diri kita untuk melakukan firman Tuhan itu. Dan yang terakhir, yang pasti yang baru kita saja bahas adalah melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Lalu berikutnya, hal yang kedua, bagaimana hidup benar sesuai firman Tuhan yang dikatakan Yakobus. Kita lihat kembali di ayatnya yang ke-25. Dibacakan lagi ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hal yang bisa kita tangkap yang pertama dari ayat ini adalah bagaimana agar hidup benar sesuai dengan firman Tuhan adalah orang tersebut harus bertekun di dalamnya. Orang yang bertekun sesuai dengan firman Tuhan agar hidupnya benar adalah orang-orang yang mendengar, melakukannya, lalu bertekun di dalamnya. Artinya ketekunan di sini adalah suatu tindakan yang terus-menerus. Ada continuity, ada hal yang terus dilakukan. Contohnya, saya menganalogikan air yang dibandingkan dengan besi dan api dalam memecahkan sebuah batu besar. Bila kita lihat besi yang keras, mungkin dia tidak mudah dan tidak dapat memukul batu sehingga menjadi pecah. Bisa kita coba di rumah masing-masing. Besi, kita pukul batu yang besar, belum tentu batunya pecah. Lalu yang kedua, api. Api yang segitu panasnya, yang segitu hebatnya tidak dapat memecahkan batu. Akan tetapi air yang mungkin dianggap sepele, dia hanya tetesan air. Akan tetapi air itu bukan menetes ke batu hanya 1 kali, 2 kali, 1 bulan, 2 bulan. Akan tetapi dia akan menetes ke batu bertahun-tahun. Sehingga tetesan air yang terlihat tidak berarti akan mampu memecahkan kekerasan batu itu. Dengan apa? Dengan membuat lubang di batu itu. Di batu besar itu dia membuat lubang. Bahkan kalau lebih lama lagi menetes, bukan tidak mungkin sebuah tetesan air akan memecahkan batu besar itu sehingga batu itu menjadi terbelah. Apa yang membuat air tersebut dapat mengalahkan batu? Ya, karena ia tekun. Mungkin air tersebut tidaklah sekuat besi atau sepanas api. Tapi karena ia tekun, akhirnya ialah yang bisa memecahkan batu tersebut. Hal seperti ini juga sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita melihat suatu batu besar dalam hidup kita, mungkin batu itu sebuah masalah di dalam keluarga kita, mungkin batu itu adalah masalah dalam pekerjaan kita, mungkin batu itu masalah dengan teman kita, masalah ekonomi, atau batu besar itu adalah sebuah sakit penyakit yang menyerang kesehatan kita. Dan kita merasa bahwa batu besar itu, batu masalah itu terlalu kuat hingga kita tidak dapat memecahkannya. Akan tetapi kita boleh mencontoh karakter air tadi. Air tadi tekun. Kita harus menjadi seperti air untuk tetap tekun. Ya, tetaplah tekun di dalam firman Tuhan. Tetaplah tekun berdoa, tetaplah tekun untuk mengerjakan setiap bagian kita, dan tetaplah tekun untuk bersyukur di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, kita lihat pada ayatnya yang ke-25. Ayat 25 juga di sini bagaimana hidup yang benar sesuai dengan hukum Tuhan. Selain tadi, yang pertama melakukan firman Tuhan dan bertekun di dalam firman Tuhan, dan yang kedua tadi bertekun, dikatakan di ayat 25 ini juga dalam hidup kita sesuai hukum atau firman Tuhan adalah apa tadi? Harus memerdekakan orang. Dikatakan tadi di bagian pertama, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang.
Artinya apa? Firman Tuhan itu harus memerdekakan. Memerdekakan itu adalah sebuah pembebasan. Sebuah pembebasan dari cara hidup kita yang harus diperbaharui, dari cara hidup kita yang lama. Artinya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu harus berdampak. Memerdekakan itu harus berdampak. Memerdekakan itu harus membawa efek. Efek apa? Tentu efek yang baik, efek yang berdampak baik. Apabila kita sudah mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, lalu kita sudah bertekun di dalam firman Tuhan, berikutnya yang penting juga adalah apakah firman Tuhan yang kita terima itu sudah berdampak, sudah bisa memerdekakan orang lain. Pertama, dia berdampak, firman Tuhan itu berdampak untuk diri kita sendiri. Dan jangan lupa, selain untuk berdampak diri kita sendiri, akan tetapi juga harus berdampak kepada orang lain. Orang yang berdampak, orang yang dampak yaitu harus membawa suatu berkat bagi orang lain. Dia harus memberikan dampak yang ia berikan kepada orang lain, yang ia berikan kepada orang lain. Dia harus memberikan jalan keluar. Dia harus memberikan motivasi, memberikan manfaat bagi orang lain. Dan pastinya orang yang berdampak baik, ia juga pastinya sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ia pastinya sudah mau atau sudah melakukan hidup yang benar. Dan untuk menjadi orang yang benar, kita harus mencintai, kita harus menyukai, kita harus merindukan, kita harus terus-menerus melakukan dengan tekun Taurat Tuhan atau hukum Tuhan. Firman Tuhan yang disebut hukum tadi di situ kita baca di ayat yang ke-25, hukum Tuhan disebut oleh Yakobus adalah firman sebetulnya. Hukum Tuhan ini mengartikan firman Tuhan. Setelah didengar dan dilakukan dengan tekun, maka firman itu harus menguasai segenap hidup kita sehingga hidup kita akan berdampak. Firman Tuhan yang menguasai diri kita itu juga akan mendorong kita untuk berdampak bagi orang lain, untuk menjadi sumber berkat bagi orang lain. Artinya apa? Karena kita sudah menerima berkat terlebih dahulu dari Tuhan, berkatnya kita terima itu, berkat firman Tuhan yang kita terima lewat bacaan, lewat pendengaran, lewat berkat duniawi, harus memberi efek yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa menjadi sumber berkat bagi orang lain. Contohnya mungkin kita melayani, kita memberikan talenta kita, kemampuan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Atau yang paling mudah adalah kita mempersaksikan hidup kita. Kita sebagai yang menerima firman Tuhan, kita harus mempersaksikan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang melihat kita akan melihat juga terang Tuhan ada di dalam diri kita. Kebenaran Tuhan, kebenaran Kristus yang sudah kita terima dapat dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Firman itu adalah pelita hidup. Fungsi pelita adalah sebagai penerang. Jika kita mau hidup selalu bersinar dan menjadi dampak bagi orang lain, maka kita juga harus menjaga pelita itu agar tetap hidup, agar tetap eksis di dalam diri kita. Maka menjadi pelaku firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengar. Yang kedua, bertekun dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, firman Tuhan yang kita terima itu menjadi berdampak untuk orang lain, sehingga kita bisa tetap hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.